selamat pagi. Bertemu lagi bersama Kak Elis pada pagi hari ini di ibadah HIMPA kita. Nah, Kak Elis mau ingatin adik-adik nih sebelum ibadah untuk mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu dan melipat uang persembahannya dengan baik. Untuk sebelum kita memulai ibadah, Kak Elis mempersilakan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Silakan saat teduh. Ya adik-adik, mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita, dilanjutin lagu Kakek-kakek Nenek-nenek. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tanda Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan berkatilah juga kakak-kakak layan yang melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Inilah doa dalam syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 280 tiap waktu. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Teman-teman, ayo kita baca Mazmur 41 ayat 2-4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak membiarkan dia diperbaikan musuh. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidur kepulihannya sama sekali dari sakitnya. Demikianlah bacaan Mazmur pujian. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu buah pujian dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Kita sudah memuji Tuhan. Saatnya bagi kita sekarang untuk mendengar firman Tuhan. Untuk itu, Bunda mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Kita buka bacaan kita dari Perjanjian Baru dari Kitab Roma, pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Bunda ulangi ya. Roma 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Bila adik-adik sudah menemukan bacaannya, biarkan Alkitabnya tetap terbuka ya. Mari kita satu di dalam Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang maha baik. Kami datang kembali kepadamu di dalam syukur kami atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Hari ini kami duduk bersama di rumah kami masing-masing untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman ini, biarlah Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau ya Bapa yang sangat baik kepada kehidupan kami berdoa. Amin. Adik-adik, Bunda ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama. Karena ini ayatnya cuma 3, maka Bunda ajak kita membaca bersama-sama ya, dengan suara yang keras dan nyaring ya. Jangan takut didengar suaranya. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya, demikian pembacaan kita. Bunda persilakan adik-adik untuk kembali duduk. Adik-adik, Bunda mau bercerita sedikit ya. Dari dulu waktu usia Bunda seusia adik-adik sampai sekarang, ada satu tokoh super ya, pahlawan super yang sangat terkenal, yang sangat Bunda kagumi. Tokoh apakah itu? Mungkin adik-adik semua tahu, yang namanya Spider-Man. Ya, Spider-Man itu mempunyai kelebihan yang luar biasa adik-adik. Dia sangat gagah, dia suka menolong orang, dan ada satu yang membuat Bunda senang. Apapun yang dia mau lakukan, dia tinggal gini. Dan apa yang terjadi? Keluarlah jaring ya, laba-laba dari tangannya. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan jaring itu. Nah, kenapa begitu Bunda begitu mengagumi dia? Bahkan bukan Bunda saja, mungkin adik-adik semua juga mengagumi. Dia adalah tokoh yang sangat kuat. Dia juga pintar ya. Dia cepat bertindak. Dia tidak tidak menunggu-nunggu. Begitu mendengar ada kasus atau ada kejadian, dia selalu duluan sampai. Dia suka menolong orang. Dan yang terlebih dari itu, Spider-Man ini sangat melindungi warganya. Asik kan menjadi Spider-Man? Nah, adik-adik juga pasti senang, dan bahkan mungkin adik-adik memiliki pahlawan-pahlawan super lainnya yang kuat dan gagah. Nah, kita kembali ke firman Tuhan hari ini. Lewat firman hari ini, Rasul Paulus mau menyampaikan kepada kita orang percaya bahwa kita harus hidup menurut teladan Tuhan Yesus. Ya,
teladan Tuhan Yesus yang seperti apa, Bunda? Pasti adik-adik pernah tahu. Salah satunya, bukan salah satu, bahkan banyak ya, teladan yang Tuhan berikan itu yaitu Dia mau menderita. Terus teladan yang lain lagi, Dia mau memberikan pengampunan kepada setiap orang. Dia penuh dengan kerendahan hati, itu teladan Tuhan juga ya. Terus Dia tidak berdosa. Masih banyak ya teladan-teladan Tuhan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan di ayat yang pertama, kita baca di sini, kita yang kuat. Ada yang kuat berarti ada yang lemah ya. Kuat yang dimaksud dalam bacaan kita hari ini tidak sama seperti superhero yang Bunda sampaikan tadi, yang kuat, gagah. Tapi kuat yang dimaksud di sini adalah kita beriman kepada Tuhan Yesus. Beriman kepada Tuhan Yesus itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Kita harus sering mengasah iman kita dengan cara apa? Rajin membaca Alkitab. Terus rajin berdoa ya. Ketika kita tetap melatih cara seperti itu, maka kita bisa hidup lebih baik lagi ke depannya. Nah, adik-adik, melalui bacaan kita hari ini, tadi diberi judul, Bunda lupa ya menyebutkan judulnya ya, menolong yang lemah. Menolong yang lemah ini sering sekali terjadi di sekitar kita. Cara kita menolong itu bagaimana, Bunda? Banyak caranya. Adik-adik tidak perlu menunggu sampai besar dulu baru bisa menolong orang. Adik-adik tidak perlu menunggu, aku masih kecil Bunda, aku belum kuat. Tidak perlu menunggu sampai kuat baru bisa menolong orang. Karena menolong orang bisa dimulai dari hal-hal kecil di dalam rumah, ya, di dalam rumah adik-adik. Contohnya apa saja, Bunda? Contohnya banyak. Misalnya ketika ada di dalam keluarga kita papa atau mama atau adik atau kakak, opa, oma sakit, kita bisa memberikan pertolongan kita dengan cara apa? Memberikan minuman ketika dia membutuhkan, karena ketika kita sakit dan lemas, otomatis kita tidak bisa beraktivitas atau berjalan lebih baik ya. Kita bisa membantu memberikan minuman, memberikan obat-obatan yang diperlukan. Jadi kita saling menolong, tidak perlu diminta dulu baru kita menolong. Terus menolong lagi di sekitar kita apa lagi? Banyak. Ada mungkin ya, kalau kita sekarang ini kan adik-adik sudah mulai nih masuk sekolah, walaupun masuknya sebentar masuk, sebentar belajar dari rumah. Ketika adik-adik menemukan seorang teman ya, karena 2 tahun ya tidak sekolah, pakaiannya sudah kekecilan ya, sedangkan adik-adik memiliki seragam lebih. Adik-adik bisa menolong dengan memberikan pakaian adik-adik. Itu juga sudah merupakan salah satu contoh kita memberi pertolongan, menolong orang yang lemah. Lemah bukan berarti dia tidak bisa berjalan dan sebagainya. Lemah mungkin secara ekonomi dia tidak bisa membeli seragam yang baru, adik-adik bisa membantunya. Nah, firman Tuhan hari ini sangat-sangat luar biasa, mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus begitu rindu kepada kita, melihat kita, membagi kasih kita kepada orang lain, membagi perhatian kita kepada orang-orang yang lemah ya. Orang lemah yang tadi Bunda sebutkan itu bukan saja yang secara fisik aja, berarti kemampuannya tidak bisa untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Demikian adik-adik firman yang bisa Bunda sampaikan. Semoga di hari-hari mendatang adik-adik bisa menjadi seorang yang bisa diandalkan dengan cara meneladani setiap sifat-sifat Tuhan di dalam kehidupan. Bagaimana adik-adik? Adik-adik mau?
Ya, Bunda percaya kita semua pasti bisa. Amin. Adik-adik, untuk merespon pemberitaan firman hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 241 dengan judul Dalam Nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Bapa atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan seminggu ini Bapa kami boleh lalui dengan penuh kasih dan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini bersama adik-adik juga yang ada di rumah. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan Engkau ajarkan kepada kami untuk senantiasa kuat di dalam iman kami, meneladani segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi adik-adik sekalian yang ada di rumah di dalam segala aktivitas mereka yang saat ini sudah mulai masuk sekolah Bapa. Engkau jaga, berkati mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Bahkan Tuhan tetap memberikan semangat kepada mereka untuk mau tetap belajar Bapak. Terima kasih ya Yesus. Saat ini juga kami berdoa bagi orang tua kami, papa, mama, opa, oma, kakak, adik semuanya di dalam keluarga kami. Biarlah kami senantiasa diberikan kesehatan juga ya Bapak. Tuhan, dalam minggu ini mungkin ada adik-adik kami yang bertambah usia, berulang tahun. Tuhan berkati mereka, rawat mereka satu demi satu Bapa, agar mereka senantiasa di usia yang baru mereka semakin giat belajar, semakin dekat dengan Engkau ya Yesus. Berkati masa pertumbuhan mereka, tumbuh kembang mereka, sehingga mereka senantiasa sehat selalu. Terima kasih ya Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyampaikan firman pada pagi ini. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang sudah waktunya kita akan memberikan persembahan kita. KLS mengingatkan adik-adik untuk melipat persembahannya dengan baik. Lalu persembahannya nanti diberikan ke orang tua, dan orang tua nanti akan membawakannya ke gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, KLS mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kidung Ceria 264, Tuhan Betapa Banyaknya.
mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami yang berikan ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Inilah doa persembahan kami ya Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Elis mau mengucapkan terima kasih kepada Bunda Eta atas pelayanan firman pada pagi hari ini. Dan Kak Elis juga mengucapkan terima kasih kepada adik Bilis Tam dari sektor Mataram Selatan atas pembacaan mazmurnya. Dan Kak Elis juga mengucapkan terima kasih atas pelayanannya untuk kakak pemain musik dan tim multimedia. Nah, untuk ibadah minggu depan kita akan melalui Zoom adik-adik. Nah, untuk info selanjutnya akan diberitahukan di grup atau adik-adik bisa mengecek di Instagram PA Immanuel Bung Karno. Saya diingatkan untuk adik-adik layan yang belum mengisi angket data untuk segera mengisi, linknya ada di deskripsi box. Nah, kalian juga mengingatkan untuk adik-adik untuk tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan yang rajin, dan jangan lupa untuk jaga jarak jika di kerumunan. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Elis undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267, Siapa Yang Berpegang. Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita di penghujung ibadah hari ini. Bunda undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup kegiatan IMPA hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, kembali kami datang kepadamu dalam sujud syukur kami. Tuhan, kami akan memasuki minggu yang baru. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, adik-adik kami, keluarga kami semuanya. Kiranya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Jaga dan sertai kami seturut dengan kehendak-Mu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.